terakhir tentang orang munafik yang ketika sebelumnya tentang penyakit. Penyakit yang ada pada diri mereka. Dan penyakit itu oleh Allah diapakan kembali? Fazadahumullahu marad. Ditambah lagi. Apakah penyakit jantung, liver, gula, paru-paru? Bukan penyakit fisik, tapi penyakit hati. Ini jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu, orang yang berpenyakit fisik tidak berdosa. Bahkan kalau dia sabar, berpahala. Tapi kalau dia sabar, jadi tidak otomatis. Seorang muslim yang dapat penyakit, yang dapat musibah, otomatis dapat pahala, naik derajatnya, tidak otomatis. Tapi tergantung sikap dia, sabar atau tidak. Kalau sabar, berpahala. Kalau tidak sabar, ya berdosa. Karena sabar hukumnya wajib. Nah, penyakit-penyakit hati inilah yang jauh lebih berbahaya dari penyakit fisik. Hanya seringkali yang bersangkutan tidak sadar. Kalau orang terkena kanker misalnya, terkena ginjal misalnya, dia sadar. Setelah diperiksa, dia sadar, dia mengakui, dia melakukan berbagai macam pantangan ini, pantangan itu. Ini tidak. Tidak sadar dia. Apa misalnya? Sombong, riya, sum'ah, hasad, istilah kita iri, dengki, senang kalau saudaranya terkena musibah, sedih, menderita kalau saudaranya mendapatkan nikmat. Ini salah satu penyakit hati. Nah, yang terbesar di antara seluruh penyakit-penyakit hati tersebut, yang terbesar adalah syirik. Yang terbesar adalah syirik. Nah, orang yang memiliki penyakit hati terbesar ini tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin masuk surga. Karena di dalam hatinya berpenyakit. Dan penyakit terbesar. Oleh karena itu, para imam memahami illa man atallaha biqalbin salim. Apa yang dimaksud salim di sini? Yaitu bahwa hartanya, anaknya, semuanya waktu di dunia tidak ada faedahnya kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati salim. Apa yang dimaksud salim di sini? Sehat, tidak berpenyakit. Penyakit apa? Syirik. Ya. Oleh karena itu, iri, dengki, hasad masih diampuni. Masih ada harapan masuk surga. Adapun penyakit hati terbesar, yaitu syirik, tidak ada harapan masuk surga. Berarti akan kekal di neraka selama-lamanya, waliyadzubillah. Inilah orang-orang munafik. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Jika dikatakan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Kami berbuat kebaikan. Jadi ketika mereka sedang berbuat kemunafikan itu,
rangkulan dengan orang-orang kafir, bermesraan dengan orang-orang kafir, kemudian mempersilahkan tokoh-tokoh kafir masuk masjid misalnya, kemudian memuji-muji mereka dan mengatakan bahwa kita semua bisa masuk surga walaupun tidak satu agama. Ya. Ketika dinasihati, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, kami sedang berbuat kebaikan. Ini baik ini. Ini persatuan umat, ini persatuan manusia, ukhuwah basyariyah. Sebuah ungkapan yang tidak pernah keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa? Ukhuwah basyariyah. Yang ada ukhuwah Islamiyah. Nggak ada ukhuwah basyariyah. Ya. Ini muncul belakangan. Kenapa yang bersaudara cuman Islam? Kenapa kalau dengan Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu tidak boleh bersaudara? Maka muncul istilah baru, ukhuwah basyariyah. Bahkan saya pernah dengar ada yang baru lagi, ya, ukhuwah apa? Ukhuwah nahdiyah. Ya. Ini luar biasa, ta'assub. Ya, yang satu terlalu lebar, yang satu terlalu sempit. Ukhuwah basyariyah terlalu lebar. Ya, ya jangankan tidak ada hubungan saudara, ini anak sendiri. Anak sendiri Allah katakan innahu laisa min ahlik. Dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu saleh. Dia tidak melakukan amal soleh, dia kafir, dia bukan anakmu. Siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika sedih menangis melihat anaknya timbul tenggelam, sebentar lagi mati karena tidak mau masuk ke kapal beliau dengan sombongnya, aku akan menaiki gunung. Si anak tidak beriman kepada ayahnya yang nabi itu. Ya. Ini semakin membuat kita takut. Ayah kita siapa coba? Ya. Kanan ayahnya nggak tanggung-tanggung, Nabi, Rasul pertama Nuh alaihi salatu wassalam. Allah sesatkan dan Allah bikin dia kekal di neraka selama-lamanya. Maka kalau kita ini Allah sesatkan, dibikin kekal di neraka, tidak mustahil. Tidak boleh kita merasa aman. Ya. Maka terus kita memohon, merengek, supaya Allah berikan hidayah kepada kita. Tidak boleh merasa aman. Walaupun sudah puluhan tahun kita sholat berjamaah di masjid, walaupun sudah puluhan tahun kita selalu bangun malam, walaupun sudah puluhan tahun sebulan kita hafal, kita khatam sekali, dua kali, tidak boleh merasa aman. Ya. Antum tahu yang merasa aman dari azab Allah siapa? Orang-orang kafir. Abu Jahal, Abu Lahab itu merasa aman dari azab Allah. Fir'aun merasa aman dari azab Allah. Orang-orang kufar itu merasa aman dari azab Allah. Maka haram bagi kita merasa aman dari azab Allah. Ya. Nabi saja takut gemetar mendengar ancaman Allah, siksa neraka, azab kubur. Beliau ketakutan. Apalagi kita mestinya. Ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Tidak sadar. Allah tegaskan dia sedang berbuat kerusakan, tapi dia tidak tahu, tidak sadar. Dan begitulah sifat syubhat, tidak disadari oleh pelakunya. Kita lihat hari ini bagian saudara-saudara kita yang menyimpang, yang mengatakan sekarang belum wajib sholat, masih periode Mekah, belum periode Madinah katanya. Yang mengatakan jilbab tidak wajib, yang mengatakan semua agama sama, dan seterusnya, tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan dalam segala hal. Mereka merasa sedang berjuang, sedang memperjuangkan kebenaran.
Padahal mereka sedang berbuat kerusakan. Tidak sadar. Ya. Ya, saya kira beberapa hadis sudah saya bacakan. Kita lanjut. 13. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, mereka siapa? Nah, masih orang-orang munafik ini. Masih orang-orang munafik. Jika dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana nas beriman, manusia beriman. Siapa yang dimaksud nas di sini? Tentu para sahabat. Siapa lagi? Ya, Imam Syafi'i, Imam Bukhari nggak masuk di sini, apalagi kita. Ya, kan ini dikatakan ketika ayat ini turun. Berimanlah kalian sebagaimana imannya para sahabat. Imannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha. Dan imannya para sahabat menjadi patokan. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Ini penegasan Allah terhadap para sahabat. Wahai para sahabat, jika orang-orang itu beriman seperti iman kalian, faqad ihtadaw, berarti mereka dapat hidayah. Ini mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya. Jika kita semua beriman seperti imannya para sahabat, berarti dapat hidayah. Berarti kalau kita beriman tapi tidak seperti imannya para sahabat, maka tidak dapat hidayah. Saudara, apakah Allah ada? Ada. Jumlahnya ada berapa? 1. Tuhan. Allah ada di atas arsy? Oh, enggak. Ini beda dengan sahabat. Sahabat meyakini bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan 6 ayat lainnya. Summa istawa 'alal arsy. Ini diyakini oleh para sahabat. Lalu tiba-tiba kita mengaku beriman, mengaku muslim, umat Muhammad SAW, hamba Allah, meyakini bahwa Tuhan cuma satu, Allah wajib disembah, tetapi tidak meyakini kalau Allah bersemayam di atas arsy. Berarti keimanan kita tidak sama dengan keimanan para sahabat. Padahal syarat dapat hidayah adalah beriman seperti imannya para sahabat. Jika mereka beriman seperti iman kalian, wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka dapat hidayah. Maka sekali lagi, seseorang tidak dapat hidayah, berarti sesat kalau imannya beda dengan iman para sahabat. Apakah sahabat meyakini Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Iya. Apakah sahabat meyakini bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat? Iya. Apakah sahabat meyakini bahwa Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya? Iya. Tiba-tiba hari ini ada seorang muslim mengatakan Allah tidak punya jari, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Berarti iman mereka beda dengan iman para sahabat. Dapat hidayah? Tidak. Ya. Nah, begitu juga ini. Jika dikatakan kepada orang-orang munafik itu, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana imannya para sahabat. Nah, sekali lagi, tidak ada keimanan yang benar kecuali keimanan para sahabat. Apa jawab mereka? Qalu nu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami mau beriman seperti imannya para sufaha? Sufaha jamak dari safih. Apa? Jahil, bodoh, dungu, tidak tahu apa-apa, safih. Apakah kami mau beriman seperti imannya orang-orang bodoh itu? Gitu. Oleh karena itu, dalam beberapa hadis dikatakan wanita dan anak-anak sebagai sufaha.
Anak-anak tentu masih bodoh, ya kan? Dan kebodohan anak-anak ini kan ya luar biasa. Ya, api saja mau dipegang. Namanya anak-anak. Bayi. Ya. Nah, Nabi menggolongkan wanita dan anak-anak. Ini sufaha. Oleh karena itu haram menyerahkan urusan kaum muslimin kepada wanita. La yufliha qaumun wala amrahum imra'atan. Tidak akan menang, tidak akan sukses, tidak akan jaya kaum muslimin apabila menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Jadi presiden misalnya, jadi perdana menteri misalnya, jadi wali kota misalnya, jadi gubernur misalnya, akan ada kerusakan. Dan antum bisa saksikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam hari ini, di mana ketika sebuah organisasi misalnya, perkumpulan misalnya, kok wanita yang mengurusinya, maka akan terjadi kerusakan. Dan itu sudah banyak terjadi. Membuktikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Mereka ini diistilahkan sufaha. Ya. Nah, di sini secara bahasa bahwa orang-orang munafik itu menuduh para sahabat sebagai sufaha, orang-orang bodoh. Dan begitulah orang-orang munafik. Bahkan kalau kita tahu bagaimana orang-orang munafik, termasuk orang-orang Yahudi itu mencaci maki Rasulullah, dengan syair-syairnya, ya, sampai tergerak seorang sahabat untuk membunuh dia. Saking gak kuatnya mendengar Nabi dihina seperti itu dengan syair-syairnya. Muhammad bin Maslamah emosi, marah mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam dihina. Ya. Maka Muhammad bin Maslamah minta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasul, bolehkah aku bunuh dia?" Nabi mengatakan, "Boleh." Dan ini gak ada yang tahu. Kisah ini sampai kepada kaum muslimin belakangan. Kan waktu itu Yahudi masih punya kekuatan di Madinah. Dan kekuatan Yahudi itu tidak dinafikan oleh Rasulullah. Artinya, tidak mentang-mentang Yahudi, usir. Kita kan muslim, bersihkan Madinah dari Yahudi. Beliau tahu. Memang Madinah maka harus bersih dari non-muslim. Beliau tahu. Tapi belum saatnya. Nah, inilah siasat Nabi. Padahal Nabi, Rasul, manusia termulia, paling suci, paling jauh dari dosa, masih pakai siasat. Artinya, kalau belum saatnya, ya jangan dipaksain. Gitu. Dirangkul ya. Artinya, beliau mengajak orang-orang Yahudi untuk sama-sama membela Madinah. Kan terkenal istilah, apa itu? Piagam Madinah, ya kan? Disetujui, istilah kita ditandatangani oleh Rasul dan orang-orang Yahudi. Kan ada tiga Yahudi di Madinah. Ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir. Dan mereka ini punya kekuatan dan tidak dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafir, usir. Nyah. Belum saatnya. Maka diajak oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk sama-sama membela Madinah dari serangan dari luar. Ya, istilah kita dalam negeri, luar negeri. Kan baru Madinah yang dikuasai oleh Rasul dan para sahabat. Mekah boro-boro masih dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, kan? Istilah kita ya negara Islam satu-satunya Madinah. Mekah masih menjadi negara kafir, apalagi Mesir, Yaman, Yordan dan seterusnya. Masih kafir semua. Baru Madinah satu-satunya. Dan di Madinah, beliau tidak berkuasa secara mutlak.
masih ada kelompok lain, yaitu Yahudi. Tidak dinafikan oleh beliau. Beliau tidak mengatakan hari ini sudah dikuasai oleh kaum muslimin, tidak ada lagi non-muslim, enggak. Tetap. Ya. Bukan berarti tujuan beliau adalah menjadikan Yahudi sama dengan kaum muslimin, tidak. Tapi cuman belum waktunya. Ya. Inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam masih memakai siasat. Apalagi kita. Tentu lebih-lebih lagi. Sudah kuat apa belum kalau nyerang? Sudah persenjataannya bagaimana dan seterusnya, harus dipertimbangkan. Jangan mentang-mentang kita muslim, kita beriman, dia kafir, dia Yahudi, dia Nasara, masa Allah nggak tolong kita? Nggak. Tetap siasat itu ada. Ya. Maka Khalid bin Walid yang membawa pulang pasukannya dari perang Mu'tah dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal sebagian orang menuduh Khalid bin Walid lari dari peperangan. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Khalid saifun min suyufillah. Khalid itu pedang di antara pedang-pedang Allah. Dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal mundur dari peperangan. Apa? Siasat. Ya bayangkan 3.000 atau 4.000 kaum muslimin berhadapan dengan hampir 200.000 pasukan Romawi. Kan tidak masuk akal. Ya, walaupun diriwayatkan tentara Romawi luar biasa kewalahan menghadapi pasukan Khalid bin Walid. Pasukan kaum muslimin. Apalagi kita tentunya ya harus lebih bersiasat lagi. Okay. Ala innahum humus sufaha. Kata Allah, ketahuilah mereka itulah yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi tidak tahu, tidak sadar kalau bodoh. Dan ini adalah musibah. Jika antum tidak tahu bodoh, lalu antum merasa bodoh, alhamdulillah. Ini masih mending. Ya. Yang musibah adalah tidak tahu, dia bodoh, tapi tidak merasa. Siapa? Siapa? Orang-orang yang terkena syubhat itu, firqah-firqah dhalal itu. Kan mereka bodoh. Iya kan? Tidak tahu tentang ilmu. Ya. Nggak ada sholat nisfu Sya'ban. Dia sholat nisfu Sya'ban dan merasa bahwa ini adalah ibadah, merasa bahwa ini adalah kebaikan, ini adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ketika dinasihati marah. Ini bid'ah, saudara. Ini tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat, saudara. Mau marah. Ya. Masih mending yang berbuat kemaksiatan dinasihati, ya Pak, ya doakan mudah-mudahan saya bisa tobat, gitu. Anda merasa salah. Siapa? Pezina, peminum khamar, penjudi, pembunuh, pengedar narkoba. Ketika dinasihati, mereka merasa salah. Beda dengan ahlu syubhat, ahlu bidah. Dinasihati marah. Kenapa? Tidak merasa salah. Ya. Ada kalimat rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Ini musibah besar. Orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Orang yang bodoh tapi dia tidak sadar kalau dia bodoh. Ya. Orang yang keliru dalam agamanya tapi dia tidak merasa keliru. Ya. Dia ajak kaum muslimin saudara-saudaranya untuk berbondong-bondong mengunjungi sebuah kuburan. Ya. Padahal kuburan dimanapun sama. Mau kuburan orang saleh, wali-wali Allah, mau kuburan
seorang marbot masjid, sama-sama kuburan, yang penting muslim. Ya. Dan tujuan kita ke kubur supaya kita ingat mati. Masa mau ingat mati saja mesti jauh-jauh? Masa mau ingat mati saja mesti kuburan orang soleh, ulama? Kuburan siapa saja? Ya. Kalau betul bahwa kuburan orang saleh mendatangkan berkah beda dengan yang lain, tentu Allah akan beritahukan kepada Rasulullah SAW, Muhammad, catat, ini kuburan Nabi Musa di sini, kuburan Nabi Harun di sini, Nabi Ibrahim di sini, Nuh di sini, Yahya, Zakaria di sini. Tentu, seandainya kuburan orang-orang saleh itu mendatangkan berkah, kenapa Allah tidak ngasih tahu? Berarti Allah menutup keberkahan. Ya, ini dalil yang sangat jelas gamblang. Lihat saudara-saudara kita, dengan pedenya, dengan merasa benarnya, mengajak kaum muslimin berbondong-bondong ke kuburan tertentu. Ya, kuburiyu. Ya. Bahkan kita saksikan sebelum punya hajat, ketika punya hajat ke kuburan. Ya, ketika hajatnya terpenuhi ke kuburan. Ini luar biasa. Padahal sekali lagi kita ke kuburan tujuannya hanya satu, apa? Ingat mati, litudzakkirul maut wa litudzakkirul akhirah. Supaya kita ingat mati, ingat akhirat. Nah, ini saya bacakan ya. Wasufaha jam'u safi. Sufaha ini jama' dari safi, seperti hukama jama' dari hakim, seperti ulama jama' dari halim. As-safi al-jahil ad-da'if, ad-da'if ar-ra'i, orang yang pikirannya lemah, jahil dia. Walihada samallahu nisaa was-sibyan sufaha. Ini dia. Allah menyebut wanita dan anak-anak sebagai sufaha. Ya. Oleh karena itu, ketika terjadi sesuatu, gempa misalnya, peperangan misalnya, tanah longsor misalnya, biasanya ada kebijakan, selamatkan dulu wanita dan anak-anak. Dahulukan dulu wanita dan anak-anak. Kira-kira begitu. Karena ada persamaan, lemah secara fisik, secara akal. Ya. Akalnya wanita seberapa laki-laki? Setengah, separuh. Agamanya wanita seberapa laki-laki? Iya, setengah, separuh. Mana letak buktinya, prakteknya, akal wanita separuh dari laki-laki? Ya. Kalau ada pernikahan, itu sah. Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar sekian. Itu sah. Kalau di situ ada saksi, berapa? Dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki, kebetulan dua orang laki-laki nggak ada, adanya perempuan, boleh, cuman harus empat, tidak boleh dua. Kenapa? Karena persaksian wanita setengah dari laki-laki, laki-laki 2 kali wanita. Ya, itu bukti praktek bahwa akal wanita separuh dari laki-laki. Nah, ini praktek secara syar'i, secara syariat. Praktek sehari-hari tentu kita dapati. Ya. Dalam jual beli misalnya, di kantor misalnya, organisasi misalnya, ini di rumah tangga misalnya. Kita dapati. Beda antara laki dan perempuan. Secara umum tentunya. Kalau agama, di mana letak praktek bahwa agama wanita separuh dari laki-laki?
Iya. Libur sholat, libur saum. Laki-laki nggak ada. Sama-sama soleh nih, salihah. Bahkan istri para nabi, bahkan wanita termulia, khairun nisa, sebaik-baik wanita ada 4. Apakah ada liburnya sholat? Ada. Ada. Laki-laki tidak ada. Kehendak siapa? Tentu kehendak Allah. Ya. Semuanya kehendak Allah. Sebaik-baik kehendak adalah kehendak Allah. Beliau membawakan ayat wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan berikan harta kalian kepada sufaha. Maksudnya masih kecil, masih SD misalnya, berikan, jangan, walaupun punya dia. Ya, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, si anak yang masih kelas 3 SD ini setelah dihitung-hitung hak warisnya dapat 1 miliar misalnya, hak dia 1 miliar. Kita berikan? Jangan. Jangan diberikan. Nah, disinilah banyak ayat hadis tentang ancaman mendolimi harta anak yatim. Itu sering terjadi. Dan begitulah ayat, begitulah hadis. Berbicara tentang sesuatu yang pasti banyak terjadi. Gitu. Banyak terjadi. Oleh karena itu orang yang mengatakan nggak ada bid'ah itu, berarti dia menuduh Nabi SAW berbicara sesuatu yang sia-sia. Nabi selalu berbicara tentang bid'ah di awal khutbah beliau, di awal ceramah beliau. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah, kulla dalalatin finnar. Sementara hari ini bid'ah nggak ada. Ya, berarti mereka menuduh Nabi bukan Nabi. Masuk berbicara tentang sesuatu nggak terjadi. Justru Nabi sering berbicara tentang bid'ah. Karena apa? Karena di kemudian hari akan muncul ratusan bahkan ribuan bid'ah sebagaimana hari ini. Luar biasa. Ya, termasuk ini. Termasuk ketika Allah dan Rasulnya sering berbicara tentang harta anak yatim, ancaman menzalimi harta anak yatim. Kenapa? Terjadi, sering terjadi. Ya, saya kira antum tahu. Ya, banyak sekali kasus. Entah pamannya, entah abangnya. Abangnya sudah dewasa, sudah umur 30 tahun. Nah, adiknya masih SD. Belum tahu harta, kelas 5 misalnya, kelas 4 misalnya, ya. Nah, padahal sama-sama anak si fulan itu, fulan kaya raya, meninggal. Ini banyak terjadi. Bukan 1-2. Sangat-sangat banyak terjadi. Yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sering terjadi. Ya. Di antaranya di zaman Nabi sepertinya belum terjadi. Apa? Ipar. Kasus ipar. Mungkin belum terjadi di zaman sahabat. Ya. Ipar dengan ipar. Ya. Nabi mengatakan alhamdu maut. Ipar itu mati, ipar itu membawa maut, ipar itu bahaya. Di zaman Nabi, ya mungkin para sahabat yang dengar ya biasa aja. Ya belum pernah kejadian ya. Hari ini kita saksikan. Entah berapa puluh, berapa ratus kasus yang kita dengar. Ipar dengan ipar. Menganggap sama adik ini, gak apa-apa, sama abang ini gak apa-apa. Padahal ipar. Bukan abang adik, tapi ipar. Boncengan misalnya, pergi bareng kemana, menganggap seperti abang dengan adiknya. Syaitan lihai. Terjadilah apa yang terjadi. Sampai kepada perzinahan, perselingkuhan, dan seterusnya. Ya.
Padahal di zaman Nabi belum terjadi. Dan masih banyak. Luar biasa, sabda-sabda Nabi yang menjadi kenyataan. Yang di zaman Nabi belum ada, belum disaksikan. Wanita yang melenggak-lenggok, yang berpakaian tapi telanjang, yang rambutnya dihias-hias seperti punuk unta, berjalan melenggak-lenggok. Sudah adakah di zaman Nabi? Belum ada. Belum ada. Ya. Bahkan mungkin 500 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu belum ada. Sekarang ada. Ya. Betul-betul dia berjalan melenggak-lenggok di atas panggung, memamerkan busana yang tidak menutup aurat, rambutnya dihias-hias dan seterusnya. Sadaqah Rasulullah SAW. Semakin yakin kita bahwa beliau betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Ucapan yang keluar dari lisan beliau tidak ada yang ngarang. Betul-betul dari Allah. Nah, termasuk ini. Ya. Bagaimana Allah mewanti-wanti, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan berikan harta itu kepada anak-anak. Secara umum safih, walaupun mungkin bukan anak-anak, umur sudah 25 tahun, 30 tahun, tapi dia bodoh. Ya, kan banyak ya. Badannya bagus, badannya tidak cacat, tidak kurang satu apa, tapi dia bodoh. Ya. Ada cacat di mentalnya. Ya. Dia punya 100.000 ditukar dengan 2.000, mau aja, namanya bodoh. Orang seperti ini tidak boleh atau jangan diserahkan hartanya walaupun punya dia. Ya, kita berikan kebutuhannya, makan, minum, dan seterusnya, pakaian. Ya. Jangan diberikan hartanya. Ya, kita lanjut 14-15. Kita ikuti cara beliau, ya. Kan beliau kadang 14 dengan 15, kadang 14, 15, 16, gitu ya. Kadang 3 ayat, kadang 1 ayat, kadang 5 ayat. Kita ikuti beliau saja. Wa idza laqul ladzina amanu. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, satu kota, sama-sama di Madinah, tentu sering bertemu. Ya kan? Mereka mengatakan, qalu amanna, kami beriman seperti kalian. Kami beriman, kami muslim. Nah, gitu kata orang-orang munafik itu. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi jika mereka kembali kepada setan-setan mereka, maksudnya teman-teman mereka, Allah bilang setan. Ini salah satu dalil yang sangat tegas bahwa ada manusia yang menjadi setan. Kan biasanya yang banyak yang menjadi setan apa? Jin. Kebanyakan yang menjadi setan adalah jin. Malaikat nggak mungkin. Ya. Yang menjadi setan itu adalah jin. Nah, tapi selain jin ada lagi yang juga bisa menjadi setan. Apa? Manusia. Kapan? Ketika dia melakukan keburukan. Ketika dia mengajak temannya melakukan kemaksiatan. Sudah jelas bahwa dia syaitan. Nah, dengan demikian kita tahu setan bukan zat. Yang zat adalah malaikat, jin, manusia. Ada 3 itu. Ya, di luar hewan ya. Manusia, jin, malaikat. Adakah yang lain? Tidak ada. Cuma 3 itu. Lah, setan di mana? Setan di manusia atau di jin. Kan ayatnya jelas, minal jinnati wan
nas. Bahwa setan itu bisa dari jenis jin, bisa dari jenis manusia. Ya. Yang mengganggu, yang menggoda, yang kadang bikin suara-suara aneh, menakut-nakuti manusia, itu setan dari jenis jin. Ya. Jin pasti benar, nggak mungkin salah. Jin. Yang salah itu yang macam-macam itu yang dibikin oleh manusia. Ya. Ada wewe gombel, ada jurik pocong, ada kuntilanak. Kalau di barat ada apa lagi, di Bali, di Jepang. Itu manusia yang bikin nama kan? Yang bikin nama kan manusia. Ya. Nggak ada jin yang ngasih nama sendiri. Ya. Saya kuntilanak, saya jurik pocong, saya wewe gombel, kan manusia sendiri. Ya. Ya jelas salah. Yang benar penamaan dari Allah. Yang Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa mereka adalah jin. Ya. Dan di mana mereka hidup? Ya di permukaan bumi ini. Bersama kita. Satu alam, apa beda alam dengan manusia? Satu alam. Satu alam. Keliru kalau mengatakan beda alam. Siapa yang mengatakan satu alam? Allah. Huwa yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Iblis dan bala tentaranya itu, jin, melihat kalian di mana kalian tidak melihat mereka. Itu bedanya. Ya. Sama-sama di sekeliling kita. Maka banyak dalil. Kalau makananmu terjatuh, gini-gini, kalau mimpi ketakutan, nanti begini, kalau sholat jangan begini-begini. Nah, karena apa? Karena ada jin. Gitu. Kemudian kalau meninggalkan minuman atau makanan, tutup. Kalau tidak ada tutup, ya, pakai lidi atau apa dengan baca Bismillah, tidak akan bisa diminum, diambil oleh jin. Ya. Ketika kita masuk ke rumah menyebut asma Allah, jin-jin itu mengatakan kepada temannya, tidak ada tempat bermalam bagi kita, dia nggak bisa masuk. Begitu ketika kita makan, baca Bismillah, tidak ada makanan bagi kita, para jin itu tidak bisa ikut makan. Ya. Masih ingat di tengah-tengah makan Rasul dan para sahabat, tiba-tiba Rasul tertawa. Gitu. Sahabat bertanya, kenapa engkau tertawa ya Rasul? Nabi menjawab, aku lihat si fulan dari awal makan lupa baca Bismillah, begitu beberapa suap dia baca Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Tiba-tiba jin, setan yang ikut makan itu muntah. Nabi tertawa. Berarti kan di sekeliling kita. Bukan beda alam. Cuman bedanya mereka lihat kita, kita nggak lihat mereka. Ya. Nah, di sini Allah menegaskan bahwa ketika mereka kembali kepada teman-teman mereka sesama munafik, sesama kafir, munafik kan kafir. Allah katakan wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, padahal bukan setan, padahal manusia, tapi dibilang setan. Ini dalil yang sangat tegas bahwa manusia ada yang menjadi setan, sebagaimana jin ada yang menjadi setan. Qalu inna ma'akum. Ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, teman-teman mereka, mereka mengatakan, kami bersama kalian. Kami bukan di pihak Muhammad dan teman-temannya itu. Ya, innama nahnu mustahzi'un. Kami cuma berolok-olok saja. Kami ngeledek saja. Kami mengelabui mereka. Ini ucapan orang-orang munafik di hadapan orang-orang kafir. Dan begitulah munafik. Ya, dia tidak
terus terang, dia bohong. Beda dengan orang-orang yang beriman. Saya di sini, gitu. Maka jangan kesana kemari. Ya. Kalau sunnah ya sudah bersama dengan ahlu sunnah. Jangan kesana kemari. Gitu. Lihat para ulama itu duduk bareng saja tidak mau. Ya. Ketika ahlul bidah itu terutama sedang berdakwah, mereka tidak mau satu majelis dengan ahlul bidah. Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan memperolok-olok mereka. Ini dengan fi'il mudhari'. Waktu ayat ini turun belum, maka akan. Ya kan? Tidak langsung diperolok-olok oleh Allah, ya kan? Setelah sekian tahun, apalagi nanti di akhirat, betul-betul mereka dihinakan oleh Allah. Betul-betul penyesalan yang luar biasa nanti akan sampai kepada ayatnya. Bagaimana mereka merengek minta apa? Makanan, minuman, boro-boro, cuman minta cahaya. Merengek minta, mereka berada dalam kegelapan yang luar biasa. Naktabis min nurikum, mohon berikan cahayanya sedikit. Ini penghinaan yang luar biasa dari Allah terhadap orang-orang munafik itu. Ketika di dunia mereka mengolok-olok kaum muslimin, mengelabui kaum muslimin, meledek kaum muslimin, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya. Terus di situ, dan yaitu tadi, merasa benar, tidak merasa bersalah. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Sekali lagi, ciri orang saleh, ciri orang baik, apa? Tidak merasa baik, tidak merasa soleh. Gitu ya. Masih ingat komentar Nabi ketika Nabi Yusuf tidak mau keluar penjara? Masih ingat kan? Nah, lihat. Beliau tidak merasa kuat sekuat Nabi Yusuf. Beliau puji-puji Nabi Yusuf karena tidak mau keluar dari penjara. Itu ciri orang-orang saleh. Ya. Ada lagi ketika muncul syubhat, Nabi Ibrahim ragu dengan kebangkitan. Ada syubhat seperti itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Dari kafir Quraisy dan dari orang-orang Yahudi. Kenapa mereka menuduh Nabi Ibrahim ragu terhadap hari kebangkitan? Kenapa? Masih ingat? Karena beliau memohon kepada Allah supaya ditunjukkan. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Oleh Allah, Nabi Ibrahim disuruh mencari burung. Berapa ekor? 4. Burung itu oleh Allah disuruh dibunuh, dicacak-cacak, dilumatkan, campur aduk 4 ekor itu. Setelah dicacak-cacak, campur aduk nggak karuan, disuruh dibagi 4 lagi. Ya, tentu kan campur aduk nggak karuan. Ya. Burung bulunya di sini, dagingnya di sini, tulangnya di sini, namanya cacak-cacak. Ditaruh di atas bukit satu-satu. Ya. Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk memanggil nama burung itu. Ya, misalnya burung pertama merpati, dipanggil merpati, tiba-tiba seluruh tubuh burung merpati itu, bulunya, dagingnya, tulangnya, paruhnya, matanya berkumpul jadi satu di udara. Kayak apa itu? Pemandangan yang luar. Dan ini bukan film ya. Kalau film gampang ya. Ini betul-betul kenyataan, disaksikan oleh Abul Anbiya, Khalilullah, Khalilur Rahman. Yang kedua misalnya burung bangau, panggil bangau, begitu. Ya. Nah, ada syubhat
Berarti Nabi Ibrahim ragu dengan kebangkitan, dengan adanya kebangkitan. Apa komentar Rasulullah SAW? Apa? Kalau Nabi Ibrahim ragu terhadap kebangkitan, aku lebih ragu lagi. Luar biasa, dibela oleh beliau. Artinya, nggak mungkin sekelas Nabi Ibrahim kok ragu terhadap kebangkitan. Beliau memohon seperti itu bukan karena ragu. Ya ingin melihat saja, seandainya dikabulkan. Dan Allah kabulkan. Karena Nabi Ibrahim memang manusia paling mulia di muka bumi ini. Nomor 2 setelah Nabi Muhammad SAW. Waktu itu nomor 1. Ya. Nah, dibela oleh Rasulullah SAW. Ini ciri orang soleh. Ya. Tidak merasa lebih dari Nabi Ibrahim, padahal lebih. Orang dia nomor 1, Nabi Ibrahim nomor 2. Ya kan? Nabi Ibrahim walaupun cuma 3 kali seumur hidup, tapi pernah bohong. Ya, bohongnya tauriah. Bukan bohong secara vulgar begitu ya. Bohong tauriah, antum tahulah ya. Adapun Nabi Muhammad SAW belum pernah, sekalipun belum pernah. Ya. Dan tidak mungkin ada manusia belum pernah bohong sekalipun kecuali Nabi SAW. Bohong tauriah sering lah. Udah makan belum? Padahal belum. Udah. Ya. Maksudnya kemarin udah. Gitu. Atau udah pernah. Gitu. Ya kan? Ya itu kan bohong. Tapi tauriah. Nggak ada manusia yang selamat dari itu. Kecuali Nabi SAW. Ya. Tetapi tidak merasa lebih dari Nabi Ibrahim. Dengan mengatakan kalau beliau ragu terhadap kebangkitan, aku lebih ragu lagi. Aku ini siapa sih? Gitu kira-kira. Seperti Nabi Yusuf tadi. Hebat Nabi Yusuf, disuruh keluar dari penjara nggak mau. Kalau aku yang disuruh keluar dari penjara, tentu aku mau. Kan di penjara nggak enak. Ya. Kok mau-maunya Nabi Ibrahim terus, Nabi Yusuf terus di penjara? Hebat Nabi Yusuf, kalau aku udah nggak kuat. Gitu kira-kira. Merendahkan diri. Tidak seperti kita. Kita membesarkan diri kita. Ya. Kalau ada saudara kita yang korupsi misalnya, yang ketangkap misalnya, seolah nggak mungkin saya korupsi. Nggak mungkin saya tergoda. Itulah kita. Rasulullah SAW semulia beliau tidak merasa aman. Ya, insya Allah untuk hadis-hadisnya kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan? Silakan.